rabbil alamin, dan berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang Bapak cintai, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Jagalah kesehatan anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan pokok bahasan kita, yaitu bab 2 tentang gelombang, ya. Bab 2 tentang gelombang. Apa itu gelombang? Nah, gelombang menurut kajian ilmu fisika itu adalah getaran yang merambat. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, gelombang itu dalam fisika itu sangat penting sekali ya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam kehidupan sehari-hari ya. Gelombang itu sangat dekat sekali dengan kita. Nah, gelombang menurut fisika dibagi beberapa bagian, yaitu berdasarkan mediumnya. Nah, itu berdasarkan medium, gelombang itu dibagi misalkan ini medium ya, medium. Berdasarkan mediumnya, gelombang itu ada satu gelombang mekanik. Gelombang mekanik ya. Gelombang mekanik. Apa itu gelombang mekanik? Yaitu gelombang yang memerlukan medium. Jadi perambatannya itu memerlukan medium. Contohnya gelombang pada air, gelombang pada tali ya. Gelombang suara itu memerlukan medium. Kalau tidak ada medium, maka gelombang itu tidak bisa merambat begitu. Yang kedua itu adalah gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang tidak memerlukan medium. Ya, contohnya gelombang elektromagnetik, misalnya gelombang cahaya, gelombang apalagi ya, HP misalnya, TV, itu tidak memerlukan medium. Ya, tidak memerlukan medium, itu gelombang elektromagnetik. Terus pembagian gelombang menurut arah rambat ya, arah rambat dibagi dua juga, itu adalah gelombang transversal. Nah, transversal, gelombang transversal. Apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Jadi kalau misalnya arah getarannya seperti ini, tegak lurus, nah arah rambatannya kemana? Ke sana ya, sana, jadi horizon. Nah, itu adalah gelombang transversal. Jadi sekali lagi, gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Yang kedua adalah gelombang longitudinal. Apa itu gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya berimpit dengan arah getarannya. Getarannya seperti ini, berarti rambatannya juga sana begitu ya.
itu adalah gelombang longitudinal. Ya, contohnya misalnya itu gelombang suara. Sampai sekarang ini hanya Bapak kenal adalah gelombang suara. Kalau transversal itu misalnya cahaya, itu transversal gelombang pada tali, pada air, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ya, 1, 2, 3. Itu berdasarkan amplitudonya, berdasarkan amplitudo. Nah, dibagi dua juga, yaitu gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan. Apa itu gelombang berjalan? Gelombang yang amplitudonya dalam setiap saat selalu tetap, ya. Jadi gelombang dibagi menjadi berdasarkan amplitudonya. Ada gelombang berjalan. Gelombang berjalan itu adalah apa? Gelombang yang amplitudonya dalam setiap saat adalah setiap waktu itu adalah tetap. Yang kedua adalah gelombang diam. Gelombang diam. Apa itu gelombang diam? Yaitu gelombang yang amplitudonya dalam setiap saat itu selalu berubah. Itulah pembagian gelombang menurut fisika. Nah, kita lanjutkan. Apa saja yang ada pada gelombang, ya, besaran-besaran apa yang ada pada gelombang. Kita lanjutkan, ya. Misalnya kita gambarkan gelombang transversal, ya. Gelombang transversal itu Bapak gambarkan seperti ini. Nah, misalnya ini, nah, gelombang ini merambat, ya, ke sana. Ini adalah amplitudonya. Simpangan terbesarnya itu adalah amplitudo. Ini amplitudo. Ya, ini amplitudonya. Ini positif, ini negatif. Nah, misalnya kita sebut ini A, ini adalah B, ini adalah C, D, E, F, G. Nah, ini, ya, gambaran gelombang secara hayal dilambangkan seperti itu, ya. Diasosiasikan seperti ini gelombang. Maka bagian-bagian yang kita lihat besarannya, ya. Misalnya dari A ke E. Nah, itu dari A, B, C, D, E. Ini disebut panjangnya, panjang dari A sampai E, inilah disebut 1 lambda. Ya, 1 lambda atau lambda saja, ya. Disebut panjang gelombang. 1 panjang gelombang. Jadi lambda itu, ini lambanya lambda itu seperti ini adalah panjang gelombang. Dari mana? Dari A sampai E, atau A, B, C, D, E. Boleh juga C, D, E, F, G. Itu adalah 1 gelombang. Ya. Nah, waktu dari A sampai E. Nah, waktu yang diperlukan dari A sampai E disebut perioda. Nah, jadi waktu yang diperlukan dari A sampai B, C, D, E, atau waktu yang diperlukan untuk menempuh 1 gelombang disebut perioda. Nah, simbolnya adalah T besar.
Nah, itu ya waktu dari sini dari A sampai E itu adalah periode waktu satu gelombang. Bagaimana ya? Ada yang disebut dengan frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya gelombang dalam 1 detik. Nah, frekuensi itu apa? Frekuensi banyaknya gelombang dalam 1. Ini adalah F ya. Ini sama dengan berarti 1/T ya. 1/T. Ini adalah frekuensi. Frekuensi adalah terus ada yang disebut dengan kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang biasanya kecepatan gelombang ya, kecepatan rambat gelombang. Kecepatan rambat gelombang dalam kurung adalah V biasanya. Nah, V dalam kecepatan linier ya dalam kehidupan sehari-hari waktu gerak di kelas 1 ya. Itu V itu apa? S jarak yang ditempuh per waktu. Maka di sini untuk satu gelombang berarti kecepatannya satu gelombang itu adalah lambda per T ya. Lambdanya jarak, T-nya adalah waktu untuk satu gelombang. Jadi kecepatan itu panjang gelombang per periode. Atau bisa juga ya V itu adalah lambda kali F begitu. Nah, ini cepat rambat gelombang. Nah, untuk sementara sampai di situ aja dulu pertemuan kita ini. Ini bagian pertama pada bab 2. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.